Ini adalah kisah singkat dari seorang pemimpin yang berhasil menekan tingkat inflasi peninggalan era sebelumnya yang tadinya mencapai 650% menjadi 10%. Kisah seorang penguasa yang selama 32 tahun berkuasa dengan segala pro dan kontranya. The Smiling General, Haji Muhammad Soeharto. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni 1921 dari seorang wanita yang bernama Sukirah di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Oh iya, sebagai tambahan aja ya Cis, untuk asal-usul keluarga Soeharto pada tahun 1974 pernah muncul nih pemberitaan yang menghebohkan dari majalah gosip bernama Pop dengan liputan yang menurunkan kisah lama yang beredar bahwa Soeharto adalah anak dari Padmodipuro, seorang bangsawan dari Trahamengkubuwono II. Soeharto kecil yang berumur 6 tahun dibuang ke desa dan diasuh oleh Kertosudiro. Tapi hal ini kemudian dibantah keras oleh Soeharto, Cis. Dengan separuh murka, Soeharto mengadakan konferensi pers di Binagraha bahwa liputan mengenai asal-usul dirinya yang anak bangsawan bisa saja merupakan tunggangan untuk melakukan subversif. Soeharto dengan caranya sendiri ingin mengesankan bahwa dia adalah anak desa. Ketidakjelasan asal-usul Soeharto secara genealogi sampai sekarang masih belum terpecahkan. Namun, dari semua itu nih, bayi Soeharto berada di dunia dengan kondisi keluarga yang kurang menguntungkan. Bagaimana tidak, pasalnya ibunya yaitu Ibu Sukirah dalam kondisi tertekan dan dikenal senang bertapa pernah ditemukan hampir mati di suatu tempat karena memaksakan dirinya berpuasa ngeblek, yaitu tidak makan dan minum selama 40 hari. Masa kecil Soeharto begitu sulit, Cis. Ia lebih mengenal bertani ketimbang bersekolah. Untuk bersekolah ia harus ikut orang. Walaupun begitu, ia berhasil mengenyam pendidikan sampai pada tingkat SMP. Dan dikarenakan keadaan ekonomi yang tak mampu tadi, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, masa remaja Soeharto diawali dengan bekerja sebagai pembantu klerek, yaitu pegawai pada sebuah bank desa, Volksbank. Soeharto juga mencoba peruntungan melanjutkan pendidikan di kemiliteran, namun gagal, dan baru berhasil di tahun 1940. Ia diterima di sekolah militer di Gombong. Karir militer Soeharto tak begitu mulus, bahkan lembaran hitam juga sempat mewarnai perjalanan kemiliterannya, Cis. Ia pernah dipecat oleh Jenderal Nasution sebagai Pangdam Diponegoro. Peristiwa pemecatan pada 17 Oktober 1959 tersebut akibat ulahnya yang diketahui menggunakan institusi militernya untuk meminta uang dari perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Sudah dari dulu ternyata ya. Kasusnya ini hampir dibawa ke pengadilan militer oleh Kolonel Ahmad Yani. Atas saran Jenderal Gatot Subroto saat itu, dia dibebaskan dan dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Seskoat di Bandung, Jawa Barat. Dari sinilah karir Soeharto mulai menemui jalannya, hingga akhirnya ia menjadi presiden kedua Indonesia, Cis. Hebat kan? Di awal masa pemerintahannya, kala itu Soeharto dihadapkan pada krisis perekonomian yang begitu parah. Bagaimana tidak, Cis? Saat masa peralihan kekuasaan, tingkat inflasi Indonesia mencapai 650% yang menyebabkan melonjaknya harga kebutuhan sehari-hari. Belum lagi pasca G30S. Dengan gaya pemerintahan yang otoriter dan lebih memberikan peran dominan pada militer, Soeharto berhasil membawa Indonesia lepas dari krisis. Dengan program kerja repelitanya, Soeharto mampu membuat beberapa sektor menjadi lebih baik, pembangunan sarana prasarana, pengembangan iklim usaha dan investasi. Ya, meskipun masih terpusat di Pulau Jawa ya, Cis. Kala itu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional mampu tercapai, sehingga inflasi yang tadinya mencapai 650% berhasil ditekan sampai 120%. Bukan hanya 120%, bahkan angka inflasi pernah tercatat sampai di bawah 10%. Keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam bidang pertanian juga ditunjukkan dengan bukti bahwa pada 1984 Indonesia mencapai swasembada pangan. Hebat kan, Cis? Tujuan perjuangan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto adalah menegakkan tata kehidupan negara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Garis bawahi ya, Cis, menegakkan tata kehidupan negara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Apakah benar-benar murni nih pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pemerintahan Soeharto, Cis?
Nyatanya tidak semurni itu, Cis. Dengan keotoriterannya dan lebih memberikan peran yang dominan kepada militer, borok-borok Orde Baru tumbuh secara masif. Korupsi, kolusi, dan nepotisme begitu marak dalam lingkarannya. Soeharto melakukan kontrol penuh atas negara demi melancarkan kepentingannya, bisnisnya, dan pengaruhnya. Orang-orang terdekatnya mendapat kemudahan-kemudahan dalam tiap aspek perekonomian. Misalnya, kontrak yang diberi langsung tanpa proses bidding, pemberian hak penuh atas pemanfaatan sumber daya alam, proteksi dari impor, mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah dari bank milik negara. Kita ambil contoh nih, Cis. Sudono Salim, ia diberi akses gandum 80% di Indonesia bagian barat, hampir memonopoli penuh keadaan. Kemudian ada juga Bob Hasan yang diberikan keleluasaan penuh atas pengelolaan hutan di Pulau Kalimantan. Soeharto yang memonopoli akses tentang pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, menyebabkan dirinya bisa mengotak-atik sumber pemasukan yang sebagian masuk ke kas negara dan sebagian lagi masuk ke yayasan-yayasan di bawah naungannya. Yayasan-yayasan yang dibuat oleh Soeharto menjadi sumber modal untuk orang-orang dalam lingkarannya. Bahkan nih, keenam anak Soeharto juga diberikan akses bisnis yang sebagian modalnya dari yayasan-yayasan tersebut, Cis. Transparansi Internasional menyebut bahwa Soeharto telah mengkorupsi 15-35 miliar US dollar selama 32 tahun kekuasaannya. Nah, di sini ia mampu mengalahkan pemimpin dunia yang juga korupsi pada masa-masa jabatannya masing-masing. Bukan main. Demokrasi begitu semu saat itu, Cis. Soeharto begitu diktator untuk melancarkan kekuasaan dan pengaruhnya. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni hanya menjadi alat politiknya selama berkuasa. Bagaimana tidak, rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi, Cis. Rekrutmen politik bersifat tertutup, terjadi kecurangan pada pemilihan umum, pelaksanaan hak-hak dasar warga negara juga lemah. Pemberedelan media massa yang mencoba mengkritik pemerintahan sering terjadi. Aksi-aksi pelanggaran HAM yang belum terungkap hingga saat ini. Hal-hal ini menyebabkan rakyat takut berpendapat mengenai kebijakan yang diambil pemerintah karena pemerintah memenjarakan dan mencekal orang-orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Inikah yang disebut dengan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni, Cis? Gimana? Pilih isi penak zamanku toh. Oke, Cis. Itu tadi sedikit kisah Presiden kedua Republik Indonesia. Walaupun selama periode kekuasaannya banyak sekali lembar hitam yang ditorehkan, setidaknya ia mampu menyelamatkan negara dari krisis finansial pada awal-awal ia menjabat sebagai presiden. Dan ia mampu membawa Indonesia pada titik mencapai swasembada pangan. Wah, jadi teringat pesan Kiai Haji Abdurrahman Wahid nih, Cis, di sebuah acara televisi. Kata beliau, Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya untuk bangsa ini besar sekali, walaupun dosanya juga besar. Semoga beliau-beliau diampuni dan ditempatkan di tempat terbaik oleh Sang Pencipta kelak. Amin. Sekian ruang kami kali ini, Cis, dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.